Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sutrisno, di mata kuliah Teknologi Web Service, atau nanti untuk lebih memudahkannya, nanti mata kuliah ini saya menyebutnya dengan TWS lah, biar gampang, tidak terlalu panjang. Mata kuliah TWS ini adalah kelanjutan dari Web 3 atau pemrograman Web 3. Karena sebelumnya Anda kan sudah mendapatkan pemrograman Web 1, pemrograman Web 2, dan pemrograman Web 3. Pemrograman Web 1, Web 2, Web 3 adalah mata kuliah praktek. Termasuk juga TWS ini juga merupakan mata kuliah praktek. Hanya saja mata kuliah TWS ini meskipun praktek dilaksanakan secara daring atau online atau menggunakan e-learning. Mengapa menggunakan e-learning? Ya karena Anda sudah semester 5, jadi otomatis mata kuliah yang ada di semester 5 itu dilakukan secara e-learning. Bukan karena ini masa COVID, itu bukan, karena memang angkatan Anda memang sudah didesain bahwa semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu dilakukan perkuliahan secara tatap muka, semester 5 dan semester 6 nanti dilakukan secara online atau melalui e-learning, kayak gitu. Mengapa teknologi web service itu saya sebut tadi adalah kelanjutan dari Web 3? Karena nantinya banyak database yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah database perpustakaan yang ada pada Web 3, kayak gitu. Jadi nanti yang namanya TWS itu ya aplikasi dari perpustakaannya itu sudah jadi, hanya saja nanti konsepnya ada aplikasi lain, baik itu aplikasi website, aplikasi berbasis mobile, atau aplikasi berbasis desktop, nanti yang akan mengakses data dari proyek perpustakaan yang sudah ada, yang sudah jadi itu. Nah, nanti akan ada 2 device yang mengakses database atau data-data yang ada di aplikasi perpustakaan tadi. Satu nanti menggunakan PHP, satu menggunakan aplikasi mobile. Hanya saja ketika mengakses data dari database-nya di aplikasi TWS itu, aplikasi lain tersebut tidak langsung mengakses ke database-nya, tapi mengakses ke teknologi web service-nya. Jadi nanti dari aplikasi Android kita mengakses ke TWS-nya atau teknologi web service-nya. Nah, dari teknologi web service inilah yang nanti akan mengakses ke
database-nya. Nah, TWS itu yang menyediakan siapa? TWS-nya itu yang menyediakan ya pemilik aplikasi perpustakaannya tersebut. Nah, kalau yang aplikasi HP-nya, aplikasi lainnya itu hanya akan akses ke TWS-nya, langsung ke TWS, bukan langsung ke database-nya. Sama juga nanti dari aplikasi web lain misalnya mau mengakses aplikasi perpustakaan tersebut, jika tidak langsung mengakses ke database-nya tersebut, tapi mengakses ke teknologi web service-nya tersebut. Nah, teknologi web service tersebut yang menghubungkan ke data base-nya. Nanti kita akan banyak berbicara masalah teknologi web service itu di situ. Nah, itu hanya sebagai gambaran awal. Jadi mengapa ini adalah kelanjutan dari saya menyebutkan tadi, mengapa mata kuliah teknologi web service ini adalah kelanjutan dari pemrograman web 3. Jadi ini bisa dikatakan ya pemrograman web 4 lah. Hanya saja pemrograman ini dilakukan secara online dengan ada tambahan satu, kita nanti akan coding dari aplikasi Android menuju ke TWS. Nah, TWS-nya itu yang menghubungkan ke database miliknya perpustakaan gitu. Nanti kontrak kuliahnya masih sama lah. Jadi pertemuan 1 sampai 6 disampaikan secara teori dan praktek. Kayak tadi dilakukan melalui e-learning. Kemudian pertemuan 7 ada uji kompetensi, pertemuan 8 dilakukan UTS, diambil dari semester 1, pertemuan 1 sampai 6. Kemudian pertemuan 9-14 nanti dilakukan materi lagi. Pertemuan 15 sama 16 nanti ada UAS. Jadi kemudian juga sama, 20% absensi, 25% tugas dan kuis, 20% UTS, 30% UAS. Nah, ini capaian yang harus Anda dapatkan dalam mata kuliah ini. Satu, Anda nanti harus paham tentang arsitektur web service sebagai layanan terdistribusi. Ini kurang I ini. Ya. Anda paham itu. Memahami arsitektur web service. Arsitektur web service nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Kemudian mahasiswa harus mampu mengimplementasikan user interface pada aplikasi mobile. Nanti Anda harus bisa menggunakan aplikasi nanti akan menggunakan softwarenya atau toolnya nanti akan menggunakan Eclipse. Tapi kalau Anda tidak terbiasa dengan Eclipse, ya silakan Anda gunakan Android Studio juga tidak apa-apa. Itu kan hanya tool saja. Kemudian nanti Anda harus mampu menerapkan konsep dalam web service menggunakan bahasa PHP. Ya memang konsep web service-nya yang menggunakan PHP begitu kan. Karena web service-nya pasti menggunakan PHP. Kemudian harus mampu. Nah, ini mampu menciptakan, mampu membuat aplikasi web service secara parsial ataupun sebagian, atau RESTful ataupun sebagian. Nanti akan dijelaskan juga apa itu REST parsial, apa itu full sebenarnya. Kemudian udah itu saja. Ada satu paham arsitektur web, mampu mengimplementasikan user interface pada aplikasi mobile, kemudian mampu menerapkan konsep, kemudian mampu menciptakan aplikasi web service. Nanti mampu menciptakan aplikasi web service mobile. Jadi Anda membuat dari Anda nanti dipraktekkan di HP. Gitu. Kemudian mata pertemuan nanti yang dibahas, pertemuan 1 nanti secara teoritis nanti konsep interoperabilitas, kemudian sistem terdistribusi.
Nanti pertemuan 2 baru membahas tentang apa itu web service. Kemudian di pertemuan ketiga nanti Anda akan sudah mulai praktek, yaitu praktek membuat user interface atau UI menggunakan Eclipse nanti. Kemudian di pertemuan 4 sudah membahas tentang RESTful web service. Praktek juga. Pertemuan ke-5 nanti pengujian RESTful web service. Nanti kita akan menggunakan aplikasi bantu namanya Postman. Jadi Anda nanti butuh Postman juga. Kemudian di 67 nanti sudah praktek juga itu implementasi client server menggunakan PHP dan Android. Pertemuan selanjutnya ada UTS. Nanti setelah UTS Anda lanjut lagi praktek, yaitu implementasi client server PHP dan Android. Kasusnya adalah login service pada PHP. Anda membuat login dengan Android, masuk ke web service, nanti ketemunya di web service atau database-nya itu miliknya perpustakaan gitu. Kemudian Anda akan di kasus selanjutnya Anda juga akan nanti melakukan create atau tambah data, read atau menampilkan data, punya itu update atau mengubah data, dan delete itu nanti menghapus data di file kategori, di tabel kategori miliknya database perpustakaan di perpustakaan itu, tapi menggunakan aplikasi Android-nya. Kemudian kasus yang lain sama dengan kasus atasnya atau sebelumnya, hanya saja yang tadi itu ada tabel kategori, nanti kita masuk ke tabel admin, tabel buku, dan tabel anggota. Kita membuat group atau tambah, hapus, edit, tampilkan menggunakan Android dari aplikasi perpustakaan. Kemudian setelah itu ujian akhir semester. Nah, itu yang akan Anda dapatkan di mata kuliah teknologi web service. Harapan saya mau tidak mau mata kuliah ini harus Anda lewati, dan harapan saya Anda kenal Anda sudah mulai dikenalkan dengan aplikasi Android juga. Jadi nanti untuk persiapan tugas akhir Anda, ini adalah dasar. Sekian dulu perkenalan dari mata kuliah TWS. Nanti Anda juga jangan lupa melakukan absensi kehadiran di komen di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah teknologi web service, atau nanti mata kuliah ini akan
sering saya sebut atau akan sering kita sebut dengan nama TWS. Nah, TWS ini adalah mata kuliah kelanjutan dari pemrograman atau web programming 3. Karena sebelumnya Anda sudah mendapatkan web 1, web 2, dan web 3. Nah, web TWS ini adalah kelanjutan dari mata kuliah pemrograman web 3. Mata kuliah web 1, web 2, dan web 3 itu adalah mata kuliah praktek. Nah, teknologi web service ini pun juga mata kuliah praktek, hanya saja dari BSI memberikan satu policy atau kebijakan mata kuliah ini dilakukan secara daring atau online, nanti menggunakan e-learning BSI, dan nanti akan saya tambahi beberapa fitur-fitur video prakteknya. Karena Anda sudah semester 5, jadi otomatis semua mata kuliah yang ada di semester 5 dan semester 6 dilakukan secara daring atau online. Selanjutnya kita bicarakan kontrak kuliahnya ya. Kontrak kuliahnya sama dengan mata kuliah lain. Pertemuan 1 sampai 6 disampaikan secara e-learning, baik itu di YouTube, di grup WA, ataupun di e-learningnya. Tentu di e-learning itu yang wajib. Kemudian pertemuan 7 ada kompetensi, pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 sampai 14 nanti disampaikan secara online juga, nanti praktek gitu. Praktek. Kemudian pertemuan 16 itu dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Kemudian sama 20% absensi nanti dilakukan 2 kali. Satu itu Anda absen di e-learningnya, yang kedua absen nanti saya absen juga di kampus online. 25% tugas dan kuis, 25% UTS, 30 sudah hafal semua Anda sudah semester 5. Kemudian, nah ini yang penting, apa sih yang akan Anda akan kita pelajari atau akan Anda dapatkan di mata kuliah TWS ini? Satu, Anda harus memahami, harus paham, bukan hanya tahu, tapi paham arsitektur web service. Anda harus paham arsitektur web service sebagai sebuah layanan yang terdistribusi. Ini kurang I itu. Kemudian Anda juga harus mampu mengimplementasikan atau mampu membuat atau mampu mengimplementasikan user interface pada aplikasi mobile. Nanti Anda akan dibiasakan menggunakan Eclipse. Nanti akan Anda juga harus mampu menerapkan konsep dalam web service menggunakan bahasa PHP. Nanti Anda di sini Anda akan membuat web service menggunakan PHP. Ya web service ya pasti ya, karena yang Anda pasari PHP ya web service-nya menggunakan PHP. Nah ini yang terakhir atau tujuan utamanya sebetulnya, harus mampu menciptakan, mampu membuat, bisa gawe aplikasi web service secara parsial atau sebagian, bukan restfulnya berarti. Nanti ada 14 kali pertemuan. Pertemuan 1 itu konsep interoperabilitas atau kemudian membahas juga tentang sistem terdistribusi. Kemudian nanti di pertemuan 2 kita akan membahas tentang pengenalan web service. Yang ketiga nanti sudah praktek membuat user interface menggunakan
menggunakan Eclipse pengenalan. Kemudian nanti akan bahas RESTful web service. Kemudian ada pengujian RESTful web service, nanti akan digunakan Postman. Kemudian 6.7 sudah implementasi client server PHP dan Android. Kemudian ada UTS. Setelah UTS nanti sudah praktek semuanya. Nanti Anda membuat login service dengan menggunakan Android. Kemudian Anda nanti akan buat grup file master pada database-nya Web3. Kemudian Anda buat grup di file master admin, buku dan anggota. Kemudian ada ujian tugas akhir. Nah, itu akan kita pelajari di teknologi web service. Ada satu. Jadi ininya Anda bisa menggunakan Anda udah mulai berkenalan dengan aplikasi Android lah. Menggunakan bahasa aplikasinya Android. Jangan lupa nanti Anda absen dengan cara memberikan komentar nama dan NIM Anda di komen di bawah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.